Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam amaliyah yang sangat mulia. Kita juga dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah yang mulia dan juga di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang kata Nabi banyak dilupakan oleh manusia. Padahal bulan ini adalah bulan di mana amal-amal saleh kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beramal saleh di saat kebanyakan manusia lupa, ini adalah sebuah kemuliaan yang besar. Maka kenapa qiyamul lail itu pahalanya besar? Karena kebanyakan manusia saat itu sedang terlelap dalam tidur mereka. Maka amal soleh di bulan Sya'ban ini penting sekali, karena kebanyakan manusia melupakannya. Orang fokus dengan Rajab, orang fokus dengan Ramadan, sehingga kata Nabi melupakan Sya'ban. Padahal Sya'ban ini bulan di mana amal-amal kita dihadapkan kepada Allah. Maka alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk mengisinya dengan amal salih. Mudah-mudahan dengan ini Allah berkenan mengantarkan kita semuanya untuk bisa merasakan keberkahan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah mencintai beliau, menghidupkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, yang semuanya merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ashi, kitab tentang adab-adab terkait profesi dan juga bekerja. Wa fadlihi wa sihhatil muamalah wa ma yata'allaqu bidzalik, serta keutamaannya dan muamalah yang benar serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema ini merupakan tema yang sangat penting untuk menjadi renungan kita bersama. Apa sebabnya? Ini menyangkut masalah yang menjadi aktivitas rutin kehidupan kita, yaitu bekerja mencari nafkah yang halal. Kata Imam Al-Ghazali, "I'lam, ketahuilah, annallaha subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi ja'ala dunya darata sabbubin waqtisab."
Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan hikmahnya itu menjadikan dunia sebagai negeri sebab dan negeri mencari nafkah. Jadi Allah ciptakan sebab di muka bumi ini. Maka kalau kita ingin meraih rezeki, ya Allah ciptakan sebab. Caranya adalah dengan bekerja, mencari nafkah yang halal. Kalau kita hanya duduk termenung di masjid, ya maka rezeki tidak Allah turunkan dari langit jatuh ke hadapan kita. Makanya syariat yang mulia ini mendorong kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam mencari nafkah yang halal, mencukupi ya kebutuhan keluarga kita, anak istri kita, sehingga kita selamat dari yang haram. Maka Rasulullah mendorong umat ini untuk bekerja sungguh-sungguh. Ya, bahkan kata Nabi dalam salah satu hadisnya, seandainya kiamat terjadi sedangkan di tangan kalian masih ada biji-bijian, maka siapa yang sanggup untuk menanamnya, maka hendaklah dia menanam. Kalau kita merenung, ya kiamat sudah tiba, sudah terjadi. Kira-kira menanam itu masih dibutuhkan apa tidak? Tidak dibutuhkan karena kiamat terjadi. Tapi Masya Allah, Nabi mendorong umat ini untuk terus memakmurkan dunia. Jadi selama di tangannya masih ada biji-bijian dan memungkinkan baginya untuk memakmurkan ya bumi ini, maka lakukan itu. Begitu Islam ini mendorong agar manusia ya bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Makanya ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, ya surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu, kalau sholat Jumat sudah selesai ditunaikan, fantashiru fil ardi, ya maka bertebaranlah kalian ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ya, kata ulama tafsir, maksudnya bekerjalah mencari nafkah yang halal. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka menarik di sini, orang sibuk mencari nafkah yang halal masih diperintahkan untuk mengingat Allah. Apa rahasianya? Karena orang mencari rezeki itu kalau tidak ingat Allah bahaya. Dia bisa tidak peduli halal dan haram. Yang penting kantongnya penuh, yang penting rekeningnya gendut. Pulang dibanggakan oleh anak istri, dielu-elukan oleh manusia. Ya. Nah, banyak orang terjatuh dalam kesalahan ini ketika mencari nafkah. Apa sebabnya? Tidak ingat Allah. Maka di ayat tadi Allah memandu kita, kalau cari rezeki jangan pernah lupa Allah. Karena cari rezeki lupa Allah itu bahaya, bisa menjerumuskan kita ke dalam yang haram. Manusia itu cenderung kepada harta, cenderung kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Makanya Al-Quran membahasakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth.
manusia itu kehidupan mereka itu cenderung menyukai kesenangan-kesenangan, apakah terkait wanita, kemudian anak-anak, ya, termasuk harta benda, emas, perak, kendaraan, ya, sawah, kebun, dan lain sebagainya. Maka kecenderungan ini kalau tidak dibingkai dengan ingat Allah, nah, itu berbahaya, bisa menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Jemaah dimuliakan oleh Allah, dalam rangka apa manusia ini bekerja mencari nafkah? Kata Imam Ghazali, taratan lil ma'ashi wa taratan lil ma'ad. Terkadang dalam rangka penghidupannya di dunia, terkadang dalam rangka untuk akhiratnya. Jadi orang bekerja, ya, mencari nafkah di muka bumi ini terkadang untuk dunianya, membeli makanan, ya, pakaian, tempat tinggal, yang tiga-tiganya merupakan kebutuhan mendasar manusia. Jadi orang itu pasti butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Ini kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan primer. Maka ketika orang tidak memiliki, ya, nafkah yang halal untuk mendapatkan ketiganya, besar peluangnya terjatuh ke dalam yang haram, karena ini kebutuhan mendasar, ya. Jadi terkadang untuk dunianya, tapi juga terkadang untuk akhiratnya. Untuk urusan akhirat kita juga butuh nafkah, ya. Kita akan bisa berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, ya, membantu saudara kita itu kalau kita memiliki penghasilan yang halal. Wa nahnu nuridu adabat tijarat was-sinaat wa daruratal iktisab wa asbabaha wa nashrahuha. Maka kami, ya, kata Imam Ghazali, dalam bab ini akan menjelaskan adab-adab, ya, terkait perdagangan, kemudian terkait, ya, pekerjaan, dan pentingnya mencari nafkah atau bekerja, ya, serta sebab-sebabnya. Kami akan menjelaskan ini. Faslun fi fadlil kasbi wal hathi alaih. Pasal tentang keutamaan bekerja dan anjuran terhadapnya. Ya, jadi Islam ini mendorong manusia untuk bekerja, ya, bukan sebaliknya, disuruh berhenti duduk, ya. Yang penting ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, sholat, ya, kemudian puasa, zikir, baca Quran, ini kebaikan. Bekerja mencari nafkah juga kebaikan. Dua-duanya ibadah, maka tidak perlu dibenturkan satu sama lain, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat seseorang hanya duduk di masjid, ya, dia sholat, kemudian zikir, ya, saat itu hari masih pagi, oh barangkali dia sholat duha, maka dibiarkan oleh Umar, ya. Tapi sampai siang dia masih seperti itu, hanya duduk di masjid, ya, zikir. Maka Umar kemudian mengusirnya, ya. Umar mengatakan, innas sama la tumtiru dhahaban, ya, langit tidak akan menurunkan emas kepadamu, ya. Artinya kita diperintahkan untuk al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab,
Karena Allah ciptakan di muka bumi ini sebab. Kalau ingin dapat rezeki, maka bekerjalah. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asya, ya, di surat An-Naba yang kita hafal semuanya. Dan kami jadikan siang itu sebagai kesempatan untuk, ya, mencari penghidupan. Bahkan ayat ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, ya. Setelah Allah mengingatkan kita tentang akhirat, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Maka Allah ingatkan kenikmatan-kenikmatannya di dunia. Di antaranya adalah waja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan siang ini sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Maka orang kok bisa bekerja di siang hari, mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk sandang, pangan, papan, ya, istri dan anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya. Maka itu adalah nikmat dari Allah. Apa sebabnya? Ya, pertama itu ibadah. Jadi bapak bekerja mencari nafkah yang halal, berangkat pagi kena macet, pulang petang kena macet, maka itu ibadah, ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan orang bekerja mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga selamat dari yang haram, selamat dari meminta-minta kepada manusia. Kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, itu fi sabilillah. Jadi perjalanan bapak ke kantor fi sabilillah, selama di kantor bekerja fi sabilillah, pulang perjalanan kena macet, kena panas, kena hujan, fi sabilillah. Maka kalaupun meninggal saat mencari nafkah yang halal, maka meninggalnya fi sabilillah, di jalan Allah, ya. Tapi yang penting niatnya, ya, dalam rangka mencari nafkah yang halal, memenuhi kebutuhan keluarga, ya, supaya selamat dari minta-minta kepada manusia dan selamat dari yang haram. Maka itu fisabilillah. Maka jangan sampai niat mulia ini digeser oleh setan, ya, dengan apa? Syahwat-syahwat dunia. Cari harta, ya, supaya punya prestis di tengah manusia, supaya bisa berbangga diri di hadapan manusia. Kendaraan saya mewah, rumah saya megah, duit saya banyak, sehingga dipuji oleh manusia. Oh, Bapak Fulan itu hebat, ya, rumahnya megah, kendaraannya mewah, asetnya berlimpah, di mana-mana punya aset, tanahnya banyak, kebunnya banyak, ya, apartemennya banyak, propertinya banyak, dibanggakan oleh manusia. Maka kalau seperti itu, kata Nabi, fahuwa fi sabilis syaitan, dia berada di jalan setan. Berangkat kena macet, tapi di jalan setan. Pulang kena meninggal, maka meninggalnya di jalan setan. Maka penting kita selalu meluruskan niat di hati kita, termasuk ketika mencari nafkah. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu ditentukan oleh niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia itu meraih, ya, balasan sesuai dengan niat di hatinya, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya. Nabi setelah menjelaskan tentang niat, berikutnya apa? Hijrah. Karena hijrah amal yang paling besar hari itu, amal yang menguji manusia. Orang tidak tahu setelah meninggalkan negerinya apakah masih bisa selamat atau tidak. Kalaupun selamat, dia tidak tahu setelah itu masih bisa makan apa tidak, masih bisa bekerja apa tidak, ya. Tapi mereka rela berhijrah demi menyelamatkan akidah mereka karena Allah dan Rasulnya. Nah, maka mereka mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya, ya. Jadi termasuk bekerja ini sangat dipengaruhi oleh niat, ya. Maka selalu luruskan niat kita, jangan sampai disesatkan oleh setan, ya. Jadi ada amal sama tapi niatnya beda, hasilnya beda. Di mata Allah berbeda, ya. Yang satu dalam rangka memenuhi nafkah keluarganya supaya terhindar dari yang haram, supaya terhindar dari meminta-minta kepada manusia. Yang satu lagi mencari, ya, nafkah dalam rangka berbangga di hadapan manusia. Maka yang satu fi sabilillah, yang satu fi sabilis syaitan, ya. Jadi kita bisa bekerja mencari nafkah yang halal, ini salah satu nikmat Allah. Fadzakarahu fi ma'radil imtinan. Allah menyebutkan itu dalam kerangka kenikmatan. Wa qala ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan bagi kalian, ya, di muka bumi ini penghidupan amat sedikit, ya, kalian bersyukur. Allah jadikan penghidupan yang sangat banyak di muka bumi, ya. Ada yang rezekinya itu dekat sekali dari tempat tinggalnya, ya. Seperti saudara kita di Sumatera, ya. Rezeki mereka itu dekat dari tempat tinggal mereka. Mereka transmigrasi, setelah itu bikin rumah, ya. Ternyata rezeki mereka tidak jauh dari rumah mereka. Di belakang mereka, ya, rumah mereka dibuat kolam, diisi ikan nila, ya, ikan mujair, masya Allah. Hasilnya besar-besar. Sama-sama 3 bulan, Pak, di Sumatera dengan di Jawa. Itu lebih cepat besarnya di Sumatera karena tanahnya subur luar biasa. Kemudian ke belakang sedikit mereka buat tambak, ya, ada tambak udang, ada tambak ikan. Masya Allah, hasilnya besar-besar, ya. Ketika Krismon 98, kita masih ingat peristiwa itu. Orang Jakarta teriak-teriak, susah penghidupan mereka, ya. Di Jawa juga sama, banyak yang gulung tikar. Tapi saudara-saudara kita di Sumatera, masya Allah, Allah berikan keberkahan. Udang yang zaman itu biasanya sekilo cuma 50.000, mendadak, ya, karena dolar naik maka naik 6 kali lipat, 600%. Yang biasanya 50.000 naik 300.000. Maka saudara-saudara kita di sana, ya, mendapatkan keberkahan yang banyak. Mereka bangun rumah, mereka pergi haji, ya. Jadi rezekinya dekat dengan tempat tinggalnya. Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan penghidupan yang banyak bagi manusia di muka bumi.
ada yang melalui sawah, ada yang melalui tambak, ya, ada yang melalui kantor seperti saudara-saudara kita di perkotaan, toko, ya, melalui perdagangan dan lain sebagainya. Ini seluruhnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Faja'alaha ni'matan, Allah jadikan itu sebagai kenikmatan. Wa talaba syukra 'alaiha, Allah menuntut rasa syukur manusia setelah diberi kenikmatan yang begitu banyak, ya. Maka Allah menuntut rasa syukur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wilayah yang dihuni manusia itu tabiatnya beda-beda, ya. Ada yang cocoknya pertanian, perkebunan, ada yang cocoknya peternakan, ya. Ada yang cocoknya itu pertambangan, ya. Ada saudara kita dari Ambon, ya, dia bercerita, ada tanah, Ustaz, di kampung kami, ditanami apapun nggak tumbuh, ya. Ditanam pisang mati, ditanam kelapa, ya, padahal kelapa itu biasanya bisa tumbuh di mana-mana, mati juga. Sampai dia berpikir, apa Allah mubazir ciptakan tanah di wilayah ini, kok nggak bisa tumbuh apa-apa? Ternyata Masya Allah, begitu digali, ya, terdapat karunia Allah yang luar biasa, ya. Tanah itu ternyata mengandung emas. Maka yang sebelumnya nggak ada harganya, begitu tahu ada kandungan emas, harganya naik apa turun, Pak? Ya. Begitu Masya Allah karunia Allah luar biasa bertebaran, ya, di muka bumi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak salah Allah menuntut kita untuk bersyukur, ya. Bagaimana kaidah bersyukur itu? Pertama, mengakui nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan akal kita, ya, bukan karena mantapnya manajemen kita, tapi semata-mata dari Allah. Nah, ini penting. Jangan sampai kita terjebak ke dalam cara berpikirnya Qarun. Qarun itu cara berpikirnya ketika dapat nikmat yang banyak, maka dia menganggap itu karena kecerdasannya. Qala innama utituhu ala ilmin indi, aku meraih semua harta, ya, kekayaan yang begitu berlimpah, sehingga kunci-kunci gudang hartanya Qarun itu hanya bisa dipikul sekelompok manusia yang kuat. Itu baru kuncinya, Pak, belum hartanya. Tapi cara berpikirnya dia salah. Qala innama utituhu ala ilmin indi, ini karena kecerdasanku, karena manajemenku, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan Qarun bersama rumahnya, bersama hartanya ke dalam perut bumi. Khasaf bahasa modernnya itu likuifaksi, ya. Likuifaksi, Bapak masih ingat peristiwa sekitar 5 tahun apa 6 tahun yang lalu di daerah Palu, ya, terjadi 3 bencana sekaligus, gempa, disusul tsunami, disusul likuifaksi. Likuifaksi itu gimana? Tanah yang kita injak yang biasanya keras mendadak retak-retak, keluar lumpur dalam skala besar, maka menjadi lembek. Bangunan yang di atasnya ditelan, rumah ditelan, gedung ditelan, ya, kendaraan ditelan. Setelah itu dibawa pergi berjalan entah kemana. Itulah khasaf yang dulu Allah timpakan kepada Qarun. Apa sebabnya? Cara berpikirnya salah, ya. Maka syukur itu pertama mengakui nikmat kita dari Allah.
Maka kalau Bapak ya mendapatkan nikmat-nikmat hari ini, badan sehat, rezeki ada, ya, rumah ada, keluarga bahagia, istrinya solehah, anak-anaknya soleh-solehah, yakinkan dalam hati kita itu adalah nikmat dari Allah. Jangan ikuti cara berpikirnya Qarun. Kedua, lisannya memuji kebesaran Allah. Dia mengatakan alhamdulillah, ya. Segala puji milik Allah. Bahkan ulama dulu itu terkait ujian pun mereka memuji kebesaran Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Mengapa? Nah, ini renungan ulama begini. Ujian itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Maka karena ujian itu tanda cinta Allah, ketika diuji pun mereka masih bersyukur kepada Allah karena dicintai Allah, ya. Seperti seorang tabi'in yang bernama Abu Qilabah, ya, nama aslinya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Di tengah ujian yang begitu dahsyat, fisiknya diuji, badannya lumpuh, ekonominya diuji, ya, dia miskin, hidup di tengah gurun Sahara, di sebuah gubuk yang sudah usang. Keluarganya pun diuji. Anak laki-laki satu-satunya yang umurnya baru sekitar 10 tahun, yang membantu kehidupannya Abu Qilabah, itu diwafatkan oleh Allah. Tapi apa yang terucap dari lisannya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati rajulan ya'sillah fayu'adzibuhu binari jahannam. Segala puji milik Allah yang menjadikan, ya, keturunanku tidak sempat maksiat kepadanya sehingga nanti harus merasakan azab neraka jahanam, ya, karena anaknya ini wafat sebelum balik. Jadi tidak sempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan di tengah ujian yang begitu besar masih bersyukur kepada Allah, ya. Jadi yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, ini yang banyak dilupakan manusia, menggunakan nikmat itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi nikmat yang dia peroleh digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini cara bersyukurnya Nabi. Nabi qiyamul lail sampai bengkak kedua telapak kaki beliau, ya. Apa alasan beliau ketika ditanya, afala akunu abdan syakura, aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka termasuk ngaji, ya, kata para ulama, ini dalam rangka syukur atas nikmat kesehatan. Maka kita gunakan untuk thalabul ilmi. Ini yang banyak dilupakan oleh manusia, ya. Maka sering kita mendapati katanya acara tasyakuran, kok isinya dangdutan, ya. Dia mengaku bersyukur, ya, tapi di waktu yang sama dia maksiat kepada zat yang memberi rezeki, ya. Itu bukan syukur nikmat, itu malah sebaliknya, yaitu kufur nikmat. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada bagi kalian dosa untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Ayat ini konteksnya adalah haji, ya. Jadi bayangkan dalam berhaji sekalipun itu masih diizinkan untuk
bekerja mencari nafkah, ya. Ini isyarat agama kita ini tidak, ya, membatasi manusia di dalam mencari nafkah yang halal. Wa fil hadithi, dalam hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, talabul halali jihadun. Ya, Nabi bersabda, mencari rezeki yang halal itu termasuk bagian dari jihad. Ya. Jadi bapak kerja cari nafkah, ya, ada yang ngantor berangkat pagi pulang petang, ada yang buka toko, ya. Kalau di kota ini, ya, barangkali ada tapi sedikit, ya, yang berkebun misalnya. Itu seluruhnya adalah bagian dari jihad, ya. Wa innallaha la yuhibbul abdal muhtarif, ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, Allah itu mencintai hamba yang bekerja, ya. Jadi Allah itu senang kepada orang yang bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka satu ketika Rasulullah mendapati seseorang ibadah terus di masjid. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang memenuhi nafkahmu, keluargamu? Ya. Dia menjawab, akhi, saudara laki-lakiku ya Rasul. Ya. Maka Rasulullah berkata, huwa a'badu minka. Saudara laki-lakimu itu lebih ahli ibadah dibandingkan kamu, ya. Jadi Allah itu lebih cinta kepada hambanya yang bekerja mencari nafkah, karena dengan bekerja dia selamat dari keburukan yang banyak, ya. Selamat dari aktivitas yang haram karena sibuk bekerja. Selamat dari melakukan, ya, pekerjaan yang haram karena dia punya pekerjaan tetap yang halal. Dan yang ketiga, selamat dari perbuatan yang hina, yang dibenci Allah dan Rasulnya, meminta-minta kepada manusia. Makanya lebih dicintai oleh Allah, ya. Maka kalau kita punya anak sudah dewasa, sudah waktunya bekerja, ya, sekolah sudah selesai, kuliah sudah selesai, itu jangan dibiarkan nganggur di rumah, ya. Nganggur itu negatif. Makanya pengangguran itu dampaknya bagus apa jelek, Pak? Jelek, ya. Orang nganggur itu negatif, banyak terjerumus ke dalam perilakunya setan. Ibarat gelas, kalau kosong maka serangga masuk, ya, debu masuk, ya. Tapi ketika gelas itu penuh air, maka serangga pun tidak berani masuk, ya. Ketika manusia itu sibuk bekerja mencari nafkah yang halal, dia akan selamat dari keburukan yang banyak. Makanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi afradil Bukhari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi. Tidaklah seseorang yang lebih baik dibandingkan makan hasil pekerjaan tangannya, ya. Bapak berdagang, ini hasil pekerjaan tangan kita. Bapak bertani, ya, ini hasil pekerjaan tangan kita. Bekerja, ini hasil pekerjaan tangan kita. Maka itu dicintai oleh Allah. Itu sebaik-baik mencari nafkah.
Wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Dawud alaihi salam, ya, itu makan hasil kerja keras tangannya. Nabi Dawud dikaruniai oleh Allah mampu melembutkan besi. Ya, wa alanna lahul hadid. Kami lembutkan untuknya, ya, al hadid, besi. Maka pandai besi, ya. Besi disulap jadi apa ini namanya, ya. Ini mewarisi keahliannya siapa, Pak? Nabi Dawud alaihi salam, ya. Dibuat jadi senjata, ya. Dibuat jadi kendaraan, dibuat jadi atap dan lain sebagainya. Ini mewarisi keahliannya Nabi Dawud alaihi salam. Jadi nabi-nabi Allah itu bekerja mencari nafkah dengan tangan mereka. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, anna Zakaria alaihi salam kana najjaran. Nabi Zakaria alaihi salam itu seorang tukang kayu, ya. Jadi jangan Bapak bayangkan Nabi dan Rasul itu manusia-manusia yang kerjaannya cuma sholat saja, zikir saja, lalu Allah menurunkan emas dari langit. Tidak, ya. Nabi Rasul itu adalah manusia biasa sama seperti kita, butuh makan, butuh minum. Mereka juga bekerja untuk memenuhi nafkah kebutuhan mereka. Ada yang menjadi pandai besi seperti Nabi Dawud alaihissalam. Ada yang menjadi tukang kayu seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Yang membedakan adalah mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Di penghujung surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat, ya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian. Yang membedakan yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah, ya. Kalau kita manusia biasa tidak mendapatkan wahyu, sekalipun namanya Bapak Wahyu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Adamu alaihi salam harrathan. Nabi Adam alaihi salam itu seorang petani. Ya, jadi orang tua kita, saudara-saudara kita yang hari ini aktivitasnya bertani, jangan minder. Ini aktivitasnya bapaknya manusia. Nabi Adam alaihi salam seorang petani. Wa Nuhu, ya, wa Nuhun najjaran. Nabi Nuh itu tukang kayu, ya. Jadi para tukang jangan minder. Aktivitas Anda mulia. Ini mewarisi keahliannya Nabi siapa? Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Nuh mampu membuat apa, Pak? Perahu yang besar, ya. Sehingga banjir besar yang menenggelamkan gunung. Nah, Nabi Nuh bersama beberapa, ya, kaumnya, bahkan bersama hewan, ya, itu selamat. Padahal banjirnya besar luar biasa, gunung pun tenggelam. Ya, Nabi Nuh seorang tukang kayu. Wa Idrisu khayyatan. Nabi Idris itu penjahit. Ya, bukan penjahat, Pak, penjahit. Ya, jangan salah dengar. Jadi para penjahit hari ini itu mewarisi keahliannya Nabi Idris alaihissalam. Para penjahit jangan minder, ya. Profesi Anda mulia, mewarisi keahliannya Nabi Idris alaihissalam. Ya. Kemudian wa Ibrahimu, ya,
walutu ya zarra'aini. Ya, walutun zarra'aini. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu adalah tukang kebun. Ya, mereka berkebun. Jadi yang berkebun hari ini jangan minder, itu mewarisi keahliannya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Wa salihun tajiran. Nabi Saleh itu adalah pedagang, ya. Jadi Nabi Saleh pedagang. Wa Dawudu zarradan, ya. Nabi Dawud itu seorang pandai besi. Wa Musa wa Syu'aibu, ya, wa Muhammadun salawatullahi ta'ala alaihim wasallam, ya, ru'atan. Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Nabi Muhammad itu penggembala kambing. Jadi para peternak kambing hari ini jangan minder. Profesi Anda itu profesinya para nabi. Ya, Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Nabi Muhammad itu adalah penggembala kambing. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa Allah jadikan utusan-utusannya ini bekerja mencari nafkah dengan tangan mereka? Ya, bukan karena Allah tidak mampu menghidupi mereka. Kalau Allah, ya, misalnya Pak, menggaji para rasulnya, ya, seperti kita hari ini dapat gaji per bulan sekian, itu mudah apa susah bagi Allah? Mudah sekali. Tapi Allah ingin menjadikan utusan-utusannya ini, ya, teladan yang paripurna bagi manusia. Tidak cuma dari sisi ibadahnya, tapi juga dari sisi mencari nafkahnya. Wa ammal atharu faruya anna Luqmanal Hakim qala libnihi. Ya, adapun athar, maka diriwayatkan Luqmanul Hakim itu berkata kepada anaknya, ya bunayya ista'in bil kasbil halal. Ya, wahai anakku, jadikan pekerjaan halal itu sebagai penolongmu. Fa innahu ma iftaqara ahadun qattu asabahu, ya, salathu khisalin. Tidaklah seseorang itu ditimpa kefakiran kecuali pasti dia akan tertimpa 3 perkara, ya. Jadi makanya sungguh-sungguh cari nafkah yang halal supaya kita selamat dari kefakiran. Karena kefakiran itu kata Luqmanul Hakim dampaknya 3. Pertama, riqqatun fi dinihi, agamanya lemah. Orang ketika fakir, ya, makan hari ini nggak punya, apalagi besok. Tempat tinggal nggak jelas, ya. Pakaian juga, ya, nggak jelas. Yang di badan ada, tapi yang di lemari kosong, ya. Maka orang seperti itu rentan agamanya lemah. Sehingga apa? Sehingga mudah disesatkan dengan materi. Maka sudah jadi rahasia umum hari ini, ya. Banyak saudara-saudara kita yang murtad itu sebabnya apa, Pak? Ekonomi, ya. Ekonominya lemah, maka rentan dimurtadkan, ya. Hanya dikasih sembako, hanya dikasih uang yang sedikit, rela untuk pindah agama. Na'udzubillah min dzalik, ya. Saya sekitar, ya, 15 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa itu, Pak? Ya, 2010. Itu melihat sebuah angkot jurusan Citerep
itu sepekan sekali parkir di depan sebuah gereja, ya, nggak jauh dari kita, masih di daerah Jalan Alternatif Cibubur ini. Ini kenapa angkot daerah Citerep kok setiap, ya, hari Ahad parkir di depan gereja, dan yang datang itu ada sebagian ibu-ibu yang berjilbab, ya, kan aneh Pak, ini pemandangan yang tidak lazim. Akhirnya saya menyempatkan diri untuk bertanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari Citerep. Ya, kenapa setiap pekan parkir sini Pak? Iya Pak, saya di charter, ya, di charter untuk ke sini. Terus yang Bapak bawa itu siapa? Ya mereka, ya, orang Islam, tapi sepekan sekali disuruh ke sini, pulang dikasih sembako, ya. Bapak bayangkan kalau orang setiap pekan mendengarkan materi dari agama tertentu, ya, ditambah dikasih sembako setiap pekan seperti itu, apalagi kalau tidak punya basic ilmu agama yang kuat, nggak pernah ngaji, itu lama, ya, lambat laun terpengaruh apa tidak Pak? Lambat laun terpengaruh, ya. Maka orang yang fakir itu rentan agamanya lemah. Makanya Luqmanul Hakim menasihati anaknya, bekerjalah mencari nafkah yang halal supaya selamat dari kefakiran. Ya, makanya di antara doanya Nabi itu berlindung kepada Allah dari kefakiran. Kemudian yang kedua kata Luqmanul Hakim, wa dha'fun fi aqlih, lemah akalnya. Kalau ekonominya lemah, ya, sekolah tidak sanggup, akhirnya tidak sekolah. Akalnya lemah, ya, tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Kemudian yang ketiga, wa dhahabu muru'atihi, kehormatannya pun hilang, gampang meminta-minta kepada manusia, ya. Ini bahayanya kefakiran. Wa a'zamu min hadhil khisal istighfafun nasi bihi, dan yang lebih dahsyat dari tiga ini yaitu diremehkan manusia, dan hari ini terjadi, ya, orang meremehkan orang lain disebabkan kefakirannya. Maka jangan heran Pak, kalau ada, ya, orang datang ke mall, kendaraannya mewah, ya, sekalipun kredit, makanya klaksonnya bunyinya dit dit. Maka orang menyambutnya luar biasa, silahkan Pak, 2 jempol dipakai, ya, kalau bisa 4 pun dipakai. Tapi begitu yang datang, ya, kendaraannya biasa, pakaiannya biasa, nah, maka orang pura-pura tidak lihat, ya. Jadi kefakiran itu sering menyebabkan diremehkan oleh manusia. Makanya kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh mencari nafkah, ya, supaya selamat dari kefakiran. Sahabat-sahabat Nabi itu, ya, banyak diantaranya yang konglomerat. Jadi nggak semuanya fakir, tapi banyak yang konglomerat. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, dan beberapa sahabat lainnya. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat muhajirin, hijrah dari Makkah ke Madinah. Hartanya ditinggal di Makkah, maka di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini konglomerat Ansor, hartanya banyak.
dia punya kebun banyak, ya, dia punya rumah besar, dia punya istri 2. Maka lihat dahsyatnya persaudaraan yang diikatkan oleh Nabi. Saat menawarkan semua miliknya ke Abdurrahman, wahai saudaraku Abdurrahman, ini hartaku, ya, dikumpulkan hartanya, ayo kita bagi 2, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Aku punya 2 kebun, 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Aku punya 2 rumah, 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Bahkan, ya, ini pelan-pelan saja Pak, aku punya 2 istri, ya, kamu lihat mana yang kamu suka, nanti aku cerai setelah habis masa iddahnya, silahkan kamu nikahi saja, ya. Dahsyatnya persaudaraan yang diikatkan oleh Nabi. Bapak kalau punya kawan seperti itu di tengah perantauan, ya, seperti di Jakarta ini, itu kira-kira Bapak bilang alhamdulillah apa astagfirullah Pak? Masya Allah, ini persaudaraan yang luar biasa. Ini terjadi sebelum turun ayat hijab, ya. Ini penting untuk difahami. Oh, berarti sahabat saling memamerkan istrinya? Oh, tidak. Ini terjadi sebelum turun ayat hijab. Begitu ayat hijab sudah turun, maka tidak boleh laki-laki melihat wanita yang tidak halal baginya. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, Abdurrahman itu sahabat yang tahu diri, ya. Beliau ditawari segala macam, beliau mengucapkan terima kasih, ya, jazakumullah khairan, cukup engkau tunjukkan kepadaku di mana pasar. Maka ditunjukkanlah pasar, ya, Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi, ya, karena saat itu kaum muslimin belum punya pasar. Maka Abdurrahman berbisnis, ya, disebutkan berapa sih modal awalnya itu? Hanya sekitar 4 dirham. 4 dirham, 1 dirham itu kurang lebih 80.000 kali 4, sekitar 320.000. Orang bisnis modal 300.000, itu kecil apa besar Pak? Kecil sekali. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka menarik, Abdurrahman itu berbisnis minyak dan keju, ya. Maka hanya dalam waktu singkat dia sudah berhasil menikahi seorang wanita Ansar. Akhirnya ketahuan oleh Nabi. Apa sebabnya? Pakaiannya Abdurrahman itu ada minyak wangi yang khas bagi wanita, yaitu minyak za'faron, ya, warnanya kekuningan. Jadi ada bekas minyak wangi wanita, ya. Kita nggak boleh pakai minyak wangi yang menjadi kekhususan wanita. Ini termasuk tasyabbuh, ya. Tapi kalau kita punya istri dandan pakai minyak wangi lalu nempel di baju kita, nah, itu dimaafkan. Ketika ketemu Nabi mendapati Abdurrahman ini bajunya ada minyak wangi khas wanita. Nabi langsung bertanya, ya, apakah kamu sudah nikah? Abdurrahman tersenyum, iya ya Rasulullah, aku menikah dengan seorang wanita Ansar. Berapa maharmu? Ya, kata Abdurrahman, emas seberat kurma. Ya. Bapak kalau nikah emasnya segini. Itu banyak apa sedikit Pak? Banyak. Orang kita nikah biasanya emasnya segini Pak. Wah, ini segini. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Abdurrahman kemudian menjadi, ya, kalau bahasa kita hari ini crazy rich dari kalangan sahabat.
ketika beliau wafat itu kekayaannya sekitar 31 miliar dinar. Itu banyak apa sedikit, Pak? Ya. Ada yang mencoba menganalisa dalam bentuk dolar. Itu sekitar 935 miliar dolar. Siapa orang terkaya hari ini, Pak? Ya, tahun 2024 itu ada yang mengatakan Elon Musk. Ya, itu orang terkaya. Kekayaannya itu cuma 215 miliar dolar. Jadi lebih kaya siapa, Pak? Abdurrahman bin Auf. Ya, barangkali kalau beliau hari ini masih hidup, nah itu orang terkaya di dunia, mengalahkan Elon Musk, bahkan 3 kali lipat lebih kekayaannya. Ya, apa rahasia suksesnya Abdurrahman bin Auf? Ya, pertama, modalnya tidak harus besar, Pak. Kita hari ini kalau bisnis itu mindset kita modal harus besar. Maka kalau nggak punya modal, akhirnya minjem bank. Akhirnya keuntungan kita habis buat bayar cicilan. Ya. Kedua, beliau itu selalu transaksinya cash. Ya. Jadi nggak ngutang. Kenapa banyak toko tutup hari ini? Karena dihutang. Ya, Bu, pinjam dulu beras ya 2 kilo, bayarnya bulan depan. Yang satu minjem minyak 2 kilo, bayar bulan depan. Akhirnya habis dihutang. Ya. Yang ketiga, beliau tidak cari untung besar. Ya, yang penting dagangan ini berputar. Jadi apa istilah bisnisnya, Pak? Produktif, ya. Jadi sekalipun untung sedikit tapi lancar. Jadi ngejar frekuensi, ya. Nah, itu rahasia kesuksesan Abdurrahman bin Auf. Maka kalau kita hari ini bisnis, mulai saja dengan modal yang kita miliki, ya, nggak usah minjem sana minjem sini, nanti pusing bayarnya. Ya, kedua, cash, jangan ngutang. Ya, maka tidak salah kalau di toko ditulis tidak melayani hutang. Ya. Nah, yang ketiga, untung tidak harus besar, ya, sedikit tapi rutin. Nah, maka insya Allah sukses. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, ya, mereka pekerja keras. Ya. Wa qila li Ahmad bin Hanbal, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, wahai Imam, apa pendapatmu kalau ada orang duduk saja di rumah, duduk saja di masjid, ya, nggak mau kerja cari nafkah, malah dia berkata, aku tidak akan mengerjakan apapun sampai rezekiku datang kepadaku. Ya. Faqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, hadza rajulun jahlul ilmi. Ya. Orang itu berarti jahil ilmu, tidak punya ilmu, nggak ngerti ilmu. Ama sami'a qaulan Nabi, tidakkah dia mendengar sabda Nabi, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Allah itu menjadikan rezekiku, ya, rezeki seorang nabi, bayangkan, itu ada di bawah bayangan tombakku. Artinya apa? Harus kerja keras, kalau perlu jihad fi sabilillah, baru dapat rezeki. Wa qala hina dzakarat thair, dan Nabi bersabda ketika menyebutkan tentang burung, ya, tagdu himasa wa taruhu bitana. Ya, burung itu bagaimana?
Dia berangkat dalam keadaan lapar, pulangnya dalam keadaan kenyang. Ya, ini hadis tentang tawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Apa tawakal yang sebenarnya? Ini penting, Pak. Tawakal yang tidak menafikan ikhtiar sama sekali. Itu tawakal yang diajarkan Nabi. Makanya ketika rumah Nabi dikepung, ya, Nabi tidak kemudian pasrah, ya, nggak melakukan aktivitas apapun, ya, cuma minta kepada Allah, ya Allah tolong kirim buruk, nggak. Tapi Nabi ikhtiar maksimal, ya. Nabi suruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Nabi untuk mengelabui orang-orang kafir. Kemudian Nabi, ya, bersembunyi di goa Sur 3 hari. Abu Bakar As-Siddiq perintahkan Asma, ya, binti Abi Bakar untuk mengirim makanan. Perintahkan putranya Abdullah untuk mencari informasi. Perintahkan pembantunya untuk menggembala di sekitar, ya, Jabal Sur supaya tidak sulit ketika hendak minum susu. Kemudian menyewa, ya, seorang penunjuk arah, Abdullah bin Uraikid, yang tahu jalan pintas ke arah Madinah. Ini seluruhnya bagian dari ikhtiar, ya. Al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab, itulah tawakal yang sebenarnya. Maka ketika orang itu tawakal sebenarnya, dia berangkat dari rumahnya, ya, bekerja mencari rezeki yang halal, maka lihat jaminan Allah. Allah pasti akan memberinya rezeki seperti Allah memberi rezeki seekor burung. Burung itu keluar dari sangkarnya, perutnya kosong, tapi begitu sore hari mereka pulang, perutnya kenyang, ya. Maka selama manusia itu ikhtiar, tawakal kepada Allah dengan tawakal sebenarnya, maka pasti Allah berikan rezeki kepadanya, ya. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang pentingnya bekerja mencari nafkah yang halal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk mencari nafkah yang halal, memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak istri kita, dan semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan kehidupan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.